Ya, saya sendiri sih agak sedih ya kalau ini. Iya, Pak. Komunitas itu terbentuk dengan semangat mereka yang wow luar biasa. Saya pikir kenapa saya bilang luar biasa? Begitu mereka tahu oh ini serai begini, oh prospeknya bagus, oh ini kita menanam kita nggak perlu mupuk, kita nggak perlu perawatan yang terlalu berlebih, dia tumbuh dengan begitu hebatnya lah, bagus sangat bagus. Iya. Tapi saat tiba waktunya panen, destilasinya nggak ada. Halo Sobat Patriot, saat ini tim Ekspedisi Patriot Salor Universitas Indonesia sedang berada di produksi penyulingan serai di Semangga 2, Merauke, Papua Selatan. Nah, saat ini saya, Eca, sedang bersama Bapak Ferdi selaku pengelola tempat penyulingan serai wangi ini. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdi. Saya di sini sebagai pengelola di rumah produksi penyulingan minyak serai wangi Budi Farms. Kebetulan ownernya lagi di lahan kayaknya, jadi nggak bisa hadir karena kebetulan hari ini lagi panen daun lagi kan, karena rencananya sebentar dia lanjut menyuling lagi gitu. Oke. Berarti kalau untuk penyulingan ini tuh punya keluarga atau gimana? Iya, punya keluarga. Kebetulan ini memang dijalankan ke keluarga ini, mulai dari papa, adik saya, ya keluarga pokoknya. Oh, berarti akan terus dilanjutkan di Iya. keluarga. Mungkin aku mau tanya bagaimana asal mula ada penyulingan serai wangi ini, Pak? Ya, jadi untuk penyulingan serai wangi ini awalnya itu di tahun 2021 itu papa itu mungkin iseng-iseng ya di YouTube ya lihat tanaman serai gitu kan. Nah, terus beliau hubungin saya waktu itu masih di Asmat kebetulan ya. Jadi beliau menyampaikan itu, Bang mau nggak? Ini kayaknya ada sesuatu yang bagus lah, prospeknya kayaknya bagus. Tentang apa dulu gitu kan. Nah serai, dari sini nanti kita lihat. Nah di tahun 2022-nya saya kesini, barulah saya mulai oh seperti ini. Awalnya saya nggak tertarik sih, tapi setelah saya lihat hasil minyaknya, baru saya lihat oh seperti ini. Nah, sejak saat itu yang saya pengen tahu pertama ini masarinnya gimana? Pemasaran kan ya otomatis kita melakukan usaha yang ada hasil produksinya ini kan berarti kita butuh pemasarannya seperti ini. Berarti kurang lebih sudah mau jalan 3 tahun? Ini sudah keempat tahun. Oh, keempat tahun. Karena waktu itu di bulan Februari, saat itu sudah mulai. Nah, sebelumnya mengetahui soal serai wangi ini, penyulingan ini, apakah di tempat-tempat lain itu sudah mulai banyak produksi minyak serai atau bagaimana? Untuk di sini, untuk di kawasan Merauke ya, untuk di Merauke itu kebetulan ini kita yang pertama. Pertama ya? Iya. Nah kemudian di tahun 2020 itu dibentuklah komunitas serai wangi. Oh ya. Itu dibentuk dan itu mulai tersebar di beberapa daerah sampai ke Jagebo. Sampai ke Jagebo. Jagebo sendiri sekarang tahun kemarin sudah ada penyulingannya dengan ukuran kapasitas itu 100 kilo. 100 kilo. Baru di ukuran yang kecil karena kan terbentur dengan biaya juga kan. Karena untuk pembuatannya sendiri itu agak tinggi untuk destilasinya. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum tahu proses penyulingan itu seperti apa, bisa Bapak jelaskan singkat mungkin Pak? Dari mulai panennya gitu Pak. Ya boleh. Kalau untuk penyulingannya sendiri itu ya pertama otomatis kita panen daun serainya dulu kan. Setelah itu kalau misalnya di cuaca basah penghujan, berarti kan otomatis kita harus kering anginkan dulu kan, minimal 2 hari. Tapi kalau di musim kemarau nggak ada hujan itu kan rendemennya lebih bagus karena kadar airnya kan udah rendah. Tapi kalau musim penghujan otomatis kadar airnya tinggi kan. Itu hasil minyaknya nanti sedikit. Oh, justru kalau airnya tinggi hasil minyaknya sedikit Pak? Sedikit. Jadi semakin kering dia semakin bagus karena di situ kadar citranya juga minyaknya itu lebih banyak. Lalu kalau untuk pengeringannya itu berarti masih manual menggunakan cahaya matahari gitu Pak? Iya, kita kering angin aja begini kayak begini. Misalnya ini baru angkut kemarin sore. Nah, udah ditaruh di atas, harusnya diberdiriin ya. Tapi karena kemarin kesibukan banyak diberdiri itu kan kena angin itu sudah dia kadar airnya kan banyak. Itu bisa besoknya atau 2 hari setelah itu bisa. Lalu kemudian kalau untuk proses pengolahannya itu makan berapa hari Pak sampai jadi minyak
itu? Nggak lama sih Nggak kalau lama untuk ya? penyulingannya sendiri. Jadi begitu bahan mentahnya daun serainya ini datang, langsung masukin ke tempat penyulingan, udah langsung diproses. Kalau kita biasa kita minimal 6 jam, maksimal kita ambil sampai 8 jam. Karena kita kan apa ya? Kita lihat nanti kan saat kita sudah mulai menyuling, minyak sudah mulai banyak itu kan kita lihat. Sekarang kita ukur, kita atur, perlu kita takar sekalian ya. Oh ini sudah sekian liter ini, Iya. kita cek lagi. Tapi masih banyak. Minyak, Oh, kita iya. lanjutin lagi. Sampai benar-benar kering. Enggak juga Enggak sih. juga. Kita tunggu sampai nanti kan pasti aroma daunnya itu sudah beda dari tempat minyak keluar itu kan sudah beda. Jangan sampai dia aromanya tuh seperti gosong lah orang bilang. Memang air terus kita tambah, tapi kan otomatis namanya daun ya. Semakin dia ini kan pasti dia Berarti bisa terasa dari aromanya ya. iya. Kalau sudah cukup berarti sudah cukup kita hentikan. Karena kalau kita paksakan walaupun minyaknya masih banyak, nanti hasil yang tadi tuh nggak akan bagus. Gitu. Kalau kemudian untuk lahan panen sendiri itu Pak, itu lahan panen milik pribadi atau Iya, milik pribadi. ada Milik tempat pribadi. produksi lainnya? Kalau untuk yang di sini kebetulan pribadi. Karena ini kan kebetulan untuk serai merah ini sudah ada apa namanya komunitas ya, jadi Iya. ini terbentuk sudah sampai ke Siang Gandur ada, Senayu sampai ke Jakarta. Jadi Iya. Terkait dengan komunitas juga, awalnya terbentuk komunitas itu berarti tahun berapa tadi Pak? 2022. Ya, itu sampai sekarang orangnya sudah ramai kah Pak atau bagaimana? kalau orangnya ramai sih. Ramai, Pak? Tapi gini, ini kalau kita bercerita tentang komunitas ini memang agak gimana ya? Ya saya sendiri sih agak sedih agak ini. Iya Pak. Komunitas itu terbentuk dengan semangat mereka yang wow luar biasa. Saya pikir kenapa saya bilang luar biasa? Begitu mereka tahu oh ini serai begini, oh prospeknya bagus, oh ini kita menanam kita nggak perlu mupuk, kita nggak perlu perawatan Iya. yang terlalu berlebih, dia tumbuh dengan begitu hebatnya lah, bagus sangat bagus. Iya. Tapi saat tiba waktunya panen, destilasinya nggak ada, jadi alat penyulingannya nggak ada. Akhirnya Oh. kebanyakan dibawa ke sini dulu kan, kita masih mampu lah kami untuk bantu menyuling. Tapi setelah itu kan makin banyak nih. Namanya komunitas kan, yang Iya. menyebar semakin banyak, nggak bisa lah itu kita. Akhirnya kita coba-coba gimana nih kita mensiasati ini. Kita taruhlah destilasi satu di penyulingan satu di Jadiboyo. Nah itu tapi itu tuh cuma kapasitas 100, jadi nggak bisa menampung semuanya juga. Jadi akhirnya teman-teman yang lain itu karena merasa putus asa dibabat habis semua. Oh gitu. Nah, itu dia. Nah, kebetulan apa ya itu sayang sekali mereka sudah tanam ya itulah kalau kita mau bikin usaha kalau tanpa ada hambatan itu bukan usaha kan namanya. Kan Setuju gitu. Pak, betul. Cuma ya itu kalau benturan-benturan di permodalan itu yang memang agak menyulitkan kita, apalagi di wilayah transmigrasi ini kan boleh dibilang mayoritas petani. Iya benar Pak. Mayoritas petani, jadi memang saya waktu itu sempat sampaikan juga kalau memang bisa terus dijalankan aja, tapi diselipin dong yang untuk maksudnya dapur ini kan harus tetap ngumpul ini. Iya. Iya kan, Benar, karena keluarga itu kan dapur ini harus tetap ngebul. Jadi kalau misalnya seringnya ini jalan tapi nggak bisa diproduksi, nggak bisa diolah, berarti dapur nggak bisa ngebul dong. Nah itu makanya jadi kalau kita punya lahan 1 hektar, jangan 1 hektar diambil untuk serai semua sebenarnya. Ya maksudnya konsepnya itu ya mungkin yang seperempatnya untuk seperti atau tanaman Komoditas yang lain ya. Betul. Jadi Karena kalau memang terkendalanya itu di alat produksi ya Pak ya. alat produksinya ini yang karena memang untuk di wilayah Merauke sendiri ini kan mahal ya. Betul Pak, merasakan Jadi, juga. jadi kita memang butuh modal yang cukup. Memang kita sudah sempat sih beberapa kali mengajukan proposal untuk bantuan permodalan, utamanya itu di alat penyulingan. Karena memproduksi ini kan kita butuh alat. Jadi kalau kita punya lahan walaupun beratus-ratus hektar tapi tidak Iya. didukung dengan peralatan kan sama saja. Berarti hasil panennya overload gitu, Iya, benar. overload tapi alat penyulingannya sedikit. Benar.
Nah, kalau dari komunitas ini tuh ada peran pemerintah masuk tidak, Pak? Maksudnya mulai dari mungkin pembinaan atau kayak tadi Bapak menyebar proposal itu ke dinas kah atau kemana? Ke dinas sih. Jadi gini, kalau untuk seharusnya ya, kalaupun dibilang kami ini binaan, kan ada beberapa kali lah saya ikut kegiatan seperti kegiatan waktu itu saya ikut kegiatan Go Global itu masalah ekspor impor itu. Ya saya sih nggak masalah ya mau diakuin dari dinas mana, binaan dinas mana, tapi yang saya butuhin kan bukan cuma sekedar pengakuan. Karena dari sebuah pengakuan itu yang saya butuhkan itu pertama, kalau tidak bisa dibantu dalam modal, minimal didampingi lah, ada pendampingan. Karena kita butuh yang namanya pendampingan, gitu kan. Kita melakukan sesuatu tanpa pendampingan, karena kalau pemerintah bisa turut serta di dalamnya, otomatis kan ya misalnya sajalah kita difasilitasi untuk ini coba studi ke sana, ke Bogor atau kemana gitu kan. Karena dengan kita coba untuk keluar, misalnya ke Agrowangi, PT Agrowangi Bogor misalnya, kita bisa share di sana kan, bisa sharing di sana, kita bisa bertukar pendapat, cari ilmu baru di sana kan. Nah, siapa tahu itu bisa kita terapkan di sini, seperti misalnya produk-produk turunannya itu. Padahal masyarakat sendiri merintis sampai sejauh ini aja sudah hebat sekali ya Pak, apalagi didampingi ya. Mungkin itu sih. Lalu kemudian untuk mata rantai penjualannya sendiri Pak, ini apakah hasilnya sudah sampai minyak aja atau ada hasil turunan lain yang kayak kata Bapak tadi? Gini, kalau untuk yang produk turunan ini saya masih berdasarkan pesanan dulu ya. Kalau misalnya ada yang pesan baru saya buatkan, karena gini, ya itu balik lagi tetap ke modal tadi kan. Terus selain itu saya harus buat izin-izinnya lagi. Jadi sementara memang kita masih berfokus ke minyak murninya aja dulu. Tapi tetap untuk produk turunan kita masih coba untuk mengarah ke sana ya. Misalnya kayak aromaterapi, stick aromaterapi, stick diffuser, terus karbol kayak gitu, itu sebenarnya menurut saya lebih nilai ekonominya lebih tinggi ya Pak ya? Tinggi ya. Karena kalau kita buat satu perbandingan aja, minyak murninya dengan harga Rp350 per mili, itu sudah tinggi di sini. Kalau di Jawa kan mungkin sekitar 200 sekian rupiah per mili kan. Di sini Rp350 per mili. Kita jual per liternya 350.000. Kalau misalnya pengecer ngambil, ke kita 1 liter segitu, mereka ngecer di botol-botol yang kecil itu, harganya kan otomatis lebih tinggi tanpa kerja. Jadi saya berpikirnya kalau kita cuma main di bahan baku, di minyak murni, kayaknya ya kita cuma berputar di situ. Coba kita kembangkan lah ke produk turunannya gitu. Makanya ya masih coba lagi, siapa tahu ada jalan lah ke depannya. Harapannya seperti itu. Kalau penjualannya Pak, apakah cuma sampai ke pengecer Pak, atau sudah sampai luar kota atau luar daerah Pak? Kalau luar daerah untuk Jawa belum ya? Ini masih wilayahnya wilayah Papua. Paling jauh ya Jayapura. Kalau keluar Papua sempat sih 2 kali waktu itu, karena ya itu teman juga sih, maksudnya teman. Jadi dia nyampein ke kakaknya terus dia pesan, oh boleh. Jadi waktu itu bawa liter. Tapi waktu itu kan memang untuk minyak sendiri ini kan agak sulit untuk mau keluar gitu kan. Berat ininya lah itu, karena kan cairan. Sebenarnya prospeknya sangat tinggi, tapi kendalanya ada di permodalan, terus akses juga keluar sulit ya Pak ya. Iya, benar. Nah, melihat prospek usaha dari minyak Serai Wangi ini sendiri kan Pak cukup tinggi nih Pak. Maksudnya kayak di sini tuh tidak banyak gitu yang bikin Serai Wangi. Kalau dari masyarakat sekitar tuh, apakah mereka nih terlihat kayak tertarik juga untuk menekuni usaha ini atau gimana Pak? Kalau antusias dari masyarakat sih luar biasa sebenarnya. Karena di wilayah bersebelahan lahan kita itu semua pada nanam juga sebenarnya. Cuma ya itu balik lagi, mereka kan tidak punya alat penyulingan. Jadi otomatis saat kami nge-frame, mereka baru panen nyuling di sini gitu. Nanti untuk masalah pengaturannya seperti apa, mereka biasa bilang udah lah, kita nggak jual daunnya. Kan biasa kita ngambil daunnya juga ya, daripada dia nggak kebeli nggak diproduksi. Betul. Kan sayang, jadi kita beli aja daunnya. Tapi terkadang ada juga teman-teman petani yang lebih memilih udah disuling aja, nanti kita bagi 2 aja hasilnya. Nah, jadi kayak misalnya ada teman juga di sini,
itu kan adanya di Makassar, jadi lebih memilih itu kita beli bagi dua dikirim ke sana karena adiknya kan suka. Kalau misalnya masyarakat yang mau menyuling di sini tuh kena biaya berapa Pak? Kita nggak kena biaya Oh nggak kena biaya? karena gini, kan ini apa ya, selain kita mencoba untuk merangsang minat dari Minat. warga sekitar itu ya, kita permudah dengan ya sudah menyuling aja gitu kan. Maksudnya selagi kita nggak free ya, maksudnya kan kalau kita pas lagi produksi juga kan gimana ya, pasti kita buat jadwal dulu nih. Oh iya. Minggu besok kayaknya kita off dulu deh, kita buat teman-teman dulu. Untuk misalnya ada masyarakat yang datang sini dijatah gitu tidak Pak? Atau ya udah? Enggak sih, kalau misal yang penting mereka nyampaikan mereka menyuling, kita yang ngatur jadwalnya kita karena kan kita juga harus setiap hari nyuling. Betul. Jadi kita sudah kita off dulu. Yang penting di putaran panen daunnya di sana kita tetap atur karena kalau ritmenya berubah daun serainya dia berbunga itu minyaknya kan sedikit. Jadi kita ngejar jangan sampai dia berbunga. Kalau di Merauke sendiri nih Pak, untuk kedepannya apakah melihat potensi tanahnya itu masih oke untuk ditanami serai kah? Kalau misalnya lihat dari tanahnya kan gimana tuh Pak? Atau cuacanya Merauke? Ya, kalau untuk area lahan sebenarnya itu ada beberapa tempat yang saya tertarik untuk mencoba di sana, dan itu memang saya ada coba untuk bangun kerjasama dengan teman di Bukul 2. Itu dia sudah buka lahan 6 hektar. Jadi kemarin itu awalnya coba-coba bilang. Coba-coba dalam artian coba tanahnya ini cocok nggak? Iya. Saya bilang yang penting selama dia dataran tinggi. Oh, Oke. dataran tinggi ya Pak ya? Iya, karena kan kalau di dataran rendah terlalu basah dia nggak bagus. Jadi dia coba ke sana, saya bilang, "Coba ke lahan aja ambil." Dia ngambil bibit, coba ke sana, tanam seminggu sudah. Seminggu Pak? Akhirnya ini panen nih, hari ini kita panen. Kalau mau lihat di lahan, hari ini kita panen, nanti seminggu dia udah. Itu kan kita panen cuma di atas batang kan. Jadi kita menyisakan 10 cm dari daun nggak sampai ke habis kan. Nah itu nanti dia udah seminggu sudah naik lagi. Cepet juga ya Pak? Iya, jadi untuk dari tanam awal ya, dari tanam awal maksudnya dari awal pertama kita tanam itu untuk panen perdananya kan 6 bulan. Setelah 6 bulan baru kita panen. Nah nanti setelah 6 bulan itu 3 bulan kita sudah mulai panen lagi. Tapi perhitungannya seperti ini, supaya kita bisa panen setiap hari. Misalnya kita dengan area lahan yang sekarang 4 hektar nih. Jadi dari kotakan gini, kita mulai start dari pojok sini. Kita hitung deh itu. Itu nggak bakalan berhenti kan. Jadi setiap hari otomatis panen. Jadi nggak ada dibilang tuh 3 bulan setiap hari, karena di sini ini bulan pertama nih. Kita jalan dari sini. Ini panen begini, ini nanti masuk ke sini 3 bulan lagi pasti ketemunya. Jadi nggak ada berhentinya. Itu yang dibilang tanamnya sekali tapi panennya berkali-kali. Nah itu dia makanya kenapa overload tadi itu ya Pak. Makanya perlu bantuan di alat produksinya. Benar, alat produksinya ini perlu ditunjang sih sebenarnya. Iya benar. Untuk alat produksi itu berarti bawa dari Jawa juga Pak? Iya, kemarin pesan dari Jawa. Tapi sekarang di sini sudah ada bengkelnya sih. Tapi ya gitu, bengkel di sini ya sama aja sih, maksudnya harganya juga ya tetap luar biasa. Sama aja, kurang lebih aja mau bawa lagi dari Jawa ya Pak ya. Nah terkait mungkin pertanyaan terakhir nih mengenai komunitas, berarti sekarang masih tergabung di dalam komunitas di Masih. Serai Wangi ini ya Pak? Iya, kalau komunitas ini masih tetap berjalan walaupun kita ada vakum, tapi sebenarnya kevakuman itu bukan disengaja loh. Memang ya itu tadi. Kita pertemuan rutinnya agak direnggangin karena jarak juga kan. Terus sudah gitu lebih banyak kegiatan juga, saya kebetulan juga kegiatan dengan teman-teman kampus ini juga, karena mereka lagi mencoba untuk mengembangkan produk turunan dari limbahnya. Iya. Jadi limbah dibuat untuk limbah pupuk organik. Kemudian daunnya, hidrosolnya itu nggak ada yang kebuang sebenarnya. Jadi semua dipakai. Oh jadi bisa semua dipakai itu Pak? Nah, makanya dari daun serainya ini nggak ada yang terbuang. Mulai limbah daunnya, terus limbah airnya semua kepakai. Berarti emang mau dikembangkan lagi dengan teman-teman Unisamus ya Pak? Iya benar, teman-teman. Oke. Lalu kedepannya untuk
prospek usaha Citronella Herbal Shop gitu Pak? Kedepannya mau berdiri sendiri, lebih berkembang lagi atau tetap bersama-sama dengan komunitas gitu Pak? Kalau ini kan kita sudah pakai brand sendiri ya, jadi Iya. otomatis kan kita merambah untuk memperbesar usaha ini kan. Tapi selain itu kan kita nggak bisa meninggalkan komunitas ini karena bagaimanapun juga mereka bagian dari kita. Jadi ya kita tetap ikutin. Kalau misalnya mereka butuh pendampingan ya kita dampingi. Mereka ada pendamping, kita datengin gitu. Jadi tidak harus mereka yang datang sih. Karena prinsipnya kalau saya itu kalau kita memang mau maju, kita maju bareng lah. Tapi kalau kita saatnya kita jatuh, jangan menyalahkan orang, itu aja prinsipnya, kan gitu. Keren, keren loh. Iya. Berarti memang Bapak dan keluarga ini salah satu pencetus awal komunitas Serai Wangi ini juga ya Pak? Iya, papa saya kebetulan papa yang awal merintis di Merauke. Wow. Jadi begitu teman-teman Patriot, ini saya sudah selesai berbincang-bincang dengan Bapak Ferdi soal kisah Serai Wangi yang sangat inspiratif buat teman-teman transmigran dan teman-teman semua gitu. Mungkin kita akan lanjut diskusinya di episode selanjutnya. Dadah.